Allah. Untuk kesempatan kali ini, Ustadz selaku moderator atau host dalam bahasa Arab adalah Ra'isul Jalasah atau pembawa acara yang akan membawakan acara pada kegiatan rutin SMP Muhammadiyah Pos Klaten Utara, yakni M+ mengaji dengan tema The 9 Golden Habits yang insya Allah akan dibawakan oleh pemateri kita. Pertama, marilah Ustadz akan membacakan terdahulu susunan acara yang akan Ustadz bawakan. Pertama, susunan acara yang pertama adalah dari jam 8.15 hingga jam 8.25 adalah pembukaan oleh Ustadz. Kemudian nanti jam 8.25 dan 8.35 adalah murotal oleh Mbak Hanifah Nuryatara, siswa kelas 9B. Kemudian dilanjutkan dengan pemateri pertama akan bersama-sama mengaji dengan buku The 9 Golden Habits oleh Kepala Sekolah Bapak Haji Sudarwanto SPDI, sekaligus tanya jawab. Kemudian materi yang kedua dibawakan oleh pemateri kedua, yakni Ustadz Taufikur Rahman SPDI, dan dengan penjelasan yakni sosialisasi program Najismu. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Insya Allah dalam kesempatan ini mari kita belajar bersama-sama, mendengarkan bersama-sama. Tujuannya bukan hanya untuk memanfaatkan Zoom meeting ini dan juga hanya memperjalankan kegiatan rutin SMP Muhammadiyah Pos Klaten, melainkan hanya untuk meningkatkan kualitas dan keimanan kita masing-masing. Amin Allah amin. Untuk pertama, Ustadz buka dengan bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik bisa mengucapkan dalam hati masing-masing ya. Oke. Untuk acara yang kedua adalah murotal atau siraman rohani atau yang akan memberikan kita cahaya, memberikan kita ketenangan dalam hati kita masing-masing. Akan insya Allah dibawakan atau dibacakan oleh Ukhtina, saudara perempuan kita, yakni Mbak Hanifah Nuryatara. Assalamualaikum Mbak Hanif. Mbak Hanif siap? Siap. Ya. Untuk adik-adik, mari kita dengarkan terdahulu siraman rohani atau bacaan yang akan menggentarkan ruh kita. Insya Allah dalam kesempatan ini kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat dari Mbak Hanifah Nuryatara. Kepada Mbak Hanifah Nuryatara, ini yang betul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَعَسَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مهجورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض
وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamdan bil Qur'an, Allahumma hamdan bil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dari yang membaca hingga yang mendengarkan. Semoga bacaan Mbak Hanifah Nuryatara tentang falakulau ma'ufin, maka janganlah berkata kepada kedua orang tua kalian. Apa itu Uf itu adalah perkataan yang dimana Allah Subhanahu wa taala melarang berkata atau sejenisnya kepada orang tua kita. Semoga dengan bacaan Mbak Hanifah Nuryatara ini dapat menyadarkan kita semua selaku kaum muslimin dan kaum muslimah untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Karena ridha Allah Subhanahu wa taala berada di ridha kedua orang tua kita, dan murka Allah Subhanahu wa taala juga terdapat pada murka kedua orang tua kita. Maka barang siapa yang orang tuanya masih ada di dunia, mari kita mempanen pahala kita dan bersama-sama untuk mengambil banyak pahala dari kedua orang tua kita. Karena apa? Salah satu pintu surga adalah ibu kita. Semoga dengan bacaan Mbak Hanifah Nuryatara dapat menunjukkan hati kita semua dan dapat mendapatkan keberkahan acara M+ mengaji ini dari awal hingga akhir. Amin Allahumma amin. Untuk yang kedua yakni adalah pemateri pertama oleh Bapak Haji Sudarwanto SPDE selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara, yang beliau mengabdi telah lama kepada SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara dengan darah dan keringatnya hingga kepenatannya hanya untuk memakmurkan Muhammadiyah dan SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. Maka dari itu, mari kita bersama-sama dengan ikhlas, dengan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Al-ilmu yuta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan yang mendatangi. Insya Allah kita akan mendengarkan materi dari The 9 Golden Habits, 9 kebiasaan emas kaum muslimin, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Haji Sudarwanto SPDI sebagai Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. Waktu dan tempat kami izinkan kepada Ustadz Sudarwanto untuk memulai. Silakan Ustadz, tafadhalukum. Jazakallah Ustadz Zulfikar selaku host kita.
pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Sehat semua ya. Salam sehat. Semoga semuanya anak sekalian sehat-sehat beserta seluruh keluarganya. Kita mulai untuk kegiatan kampus mengaji dari edisi yang kedua sampai hari ini ke-1. Alhamdulillah wa ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa taqwallaha. Pada hari ini, pada pagi hari ini, yang pertama dan utama kita sampaikan syukur pada Allah bahwa kita mendapatkan banyak nikmat, banyak karunia, banyak rezeki, dan segala apa yang Allah berikan kepada kita ini sehingga kita mendapatinya dengan satu kesyukuran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalau kita mau bersyukur kepada Allah, Allah pasti akan menambah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat itu sangat banyak sekali. Karena tidak hanya mesti berupa uang, berupa makanan, tetapi kesehatan pun, kesempatan, kemudian berkumpul dengan keluarga, dan sebagainya. Hari ini bisa beraktivitas, menikmati kampus mengaji, itu adalah sesuatu nikmat yang luar biasa. Allah beri saja Allah memanggil orang-orang terkasih di Klaten, jumlahnya 60-an orang yang terpapar COVID. Itu yang terpapar, belum yang lainnya. Sehingga selalu saja orang-orang yang kemudian kita masih diberikan kesempatan hidup adalah nikmat. Tapi kalau kita kufur kepada Allah terhadap nikmat Allah, tentu azab Allah akan sangat pedih sekali. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, pasti tidak akan bisa memastikan berapa jumlahnya. Sejak kita lahir sampai hari ini dan yang akan datang sampai ajal kita tiba, itu jumlah bilangan nikmat yang Allah berikan tak terhingga. Sehingga kita tidak bisa memastikan berapa jumlah yang kita terima. Maka kalau kemudian kita menjadi orang yang kufur, orang yang ingkar, ini ya sesuatu yang betul-betul kita zalim, mendolimi diri kita sendiri. Maka mari di awal ini kita selalu bersyukur Allah berikan kesempatan kita, kehidupan kita, sehingga kita masih mampu untuk melaksanakan segala amaliyah yang kita lakukan untuk menuju pada kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, Nabi pembawa risalah agama Islam,
yang menghantarkan umatnya mulai dari zaman jahiliyah sampai kemudian mendapatkan sebuah cahaya ilahiyah, cahaya din Islam, penerangan dengan Al-Quran, sehingga kemudian kita menikmati nikmat iman ini karena memang Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW. Maka mari kita ittiba Rasul, mari kita selalu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Karena ketika kita menjalankan sunnah Rasulullah, itu adalah bagian dari bukti cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi jikalau kita mencintai Allah, sungguh-sungguh mencintai Allah, maka kita harus mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah. Artinya apa? Ketika kita memang mengakui Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi kita, sebagai Rasulullah yang kita yakini, maka harus kita ikuti sunnah-sunnah. Baik, santriwan-santriwati yang berbahagia, yang dirahmati Allah Taala, yang beradab, berilmu dan beramal, dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan kajian di awal sebagai mukaddimah, sebagai pendahuluan tentang edisi Empus Mengaji di edisi yang kedua ini dengan mengambil tema The 9 Golden Habits, 9 kebiasaan emas, sebagai sebuah langkah awal kita menjadi muslim yang sejati. Nah, SMP kita Empus Lara ini menjadikan The 9 Golden Habits ini adalah menjadi bagian dari sebuah program yang kita canangkan, kita jadikan rujukan untuk membangun kebiasaan seluruh warga sekolah. Baik itu untuk para santriwan-santriwatinya, ustadz-ustadzahnya, maupun juga harapannya adalah para wali santri, orang tua kita semuanya. Nah, mudah-mudahan ini nanti menjadikan sebuah gambaran pada kita semuanya untuk menuju sebuah kebiasaan syariat Islam yang kita jadikan sebuah budaya, sebuah kultur, sebuah kebiasaan sehari-harinya. Karena itu sesungguhnya adalah ya syariat yang kita laksanakan sehari-hari kita. Kita perlu memahami itu sebagai bagian menuju kepada seorang muslim yang sejati. Jadi nanti akan kita sampaikan. Nah, di antaranya ada beberapa hal, 9 kebiasaan itu saya sampaikan. Yang pertama, ya, apa 9 kebiasaan emas itu? Jadi, yang pertama adalah sholat, yang kedua puasa, yang ketiga zakat, infak, sedekah, yang keempat adab Islami, ya. Yang kelima adalah tadarus Quran, kemudian yang keenam membaca, yang ketujuh mengaji, yang kedelapan berjamaah dan berorganisasi, dan yang kesembilan itu adalah berpikir positif. Nah, 9 hal inilah yang kemudian akan kita uraikan satu persatu di setiap edisi. Tetapi di awal nanti, sekedar sebagai satu mukadimah, ini secara keseluruhan kita sampaikan secara poin globalnya. Karena memang 9 itu adalah sesungguhnya merupakan bagian dari pembiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Paling tidak sholatnya, misalnya nanti sholat wajib dan sholat sunnah. Puasanya, puasa sunnah, puasa wajib dan puasa sunnah. Kemudian juga zakat, infak, sedekah. Ada ketentuan paling tidak kita mengedukasi kebiasaan bagaimana menjalankan. Kalau zakat itu 2,5%, itu kalau infak minimal itu setara dengan zakat walaupun tidak terhitung menggunakan nisab. Kemudian adab Islami, karena kita bagian dari orang-orang yang beradab, kita harus memiliki karakter adab Islami. Kebiasaan tadarus Quran setiap harinya, ini nanti membiasakan untuk tadarus Quran. Ya kalau mampu minimal 1 juz lah.
Kemudian juga kebiasaan membaca, bisa buku, bisa majalah, bisa yang lain-lain. Nah, mengaji itu nanti kita punya forum ngaji, termasuk pagi hari ini adalah forum ngaji untuk menjadi kebiasaan kita. Pun nanti juga di masjid, di tempat yang lain bisa mendapatkan forum mengaji untuk mendalami ilmu agama. Berjamaah, berorganisasi, sholat bersama dengan orang-orang yang sholat, kemudian menjadi pengurus takmir masjid, remaja masjid, IPM dan sebagainya. Apalagi yang terakhir ini tentang berpikir positif, ini akan sangat penting mendasari kita dalam rangka untuk membangun sebuah langkah ke depan. Harus dimulai dengan positive thinking, berpikir positif terhadap segala hal, bahkan kepada Allah pun harus berpikir positif. Nah, nanti secara detail kita akan sampaikan poin per poin yang ini akan menjadi bagian dari kajian rutin di sekolah kita setiap hari Sabtu sebenarnya. Nah, karena ini adalah di masa pandemi, masa PJJ, maka kita adakan Empus mengaji. Salah satu materinya adalah tentang the land golden habit ini, supaya kita mampu membangun kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebagai pendahuluan untuk menuju kepada poin-poin tersebut, perlu saya sampaikan landasan ideologisnya, landasan Al-Quran dan As-Sunnahnya itu akan menjadi satu pijakan kita untuk melangkah menuju ke sana. Jadi kita terus perlu pahami, perlu dalami kenapa kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan itu, sehingga kemudian kita punya motivasi yang kuat, punya dorongan yang kuat, punya kesungguhan untuk melaksanakan kebiasaan-kebiasaan itu untuk menuju kepada Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, di antaranya adalah yang pertama, jadi landasan yang perlu kita perhatikan adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah secara maksimal, dengan sungguh-sungguh secara maksimal. Nah, ini di surat Al-Imran ya, ayat 102 itu disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, sebenar-benar takwa kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wala tamati, melainkan dalam keadaan beragama Islam, berserah diri kepada Allah. Ayat ini didahului dengan kata-kata alladzina amanu. Seruannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya yang diseru oleh Allah ini adalah orang-orang yang beriman. Seruannya apa? Haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih. Ini artinya kita memiliki sebuah upaya, sebuah ikhtiar yang kita lakukan dengan kemampuan yang kita miliki, sehingga kemudian dikatakan dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan ketakwaan ini. Nah, pengertian takwa yang sederhana adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu secara sederhana sangat mudah. Karena apa? Di dalam Al-Quran, syariat Islam itu hanya ada dua. Allah memerintahkan kepada kebaikan dan melarang tentang keburukan, kemungkaran. Maka ketika kita mendapatkan perintah Allah, aqimis shalah wa atuz zakah, silaturahim, birrul walidain dan sebagainya, kita mestinya sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Sebagai hamba yang sesungguhnya, seorang muslim yang sejati,
ketika mendapatkan perintah Allah apapun, maka tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Itu sesungguhnya, sebenar-benarnya. Maka ketika adik-adik sekalian, anak sekalian, para santri, itu misalnya di rumah mendengar panggilan Allah, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah panggilan Allah untuk menjalankan perintah sholat. Maka ketika mendengar semacam itu, kita bersegera untuk meninggalkan pekerjaan kita yang duniawi, kita segera ambil air wudhu, kemudian berangkat ke masjid untuk menjalankan sholat fardu berjamaah. Ketika kita diperintah untuk menjalankan puasa misalnya, maka sami'na wa ata'na, puasa wajib Ramadan apalagi. Maka ini sesungguhnya menjadi bagian dari contoh mendapatkan, mendengar perintah Allah melalui firman-firman Allah ini oleh siapapun, ayo kita segera melaksanakan tanpa menunda-nunda. Nah, kalau kemudian Allah melarang terhadap berbagai macam kemungkaran, melarang kita untuk menjalankan hal-hal yang buruk, yang tidak baik, maka kita pun juga harus taat untuk tidak melaksanakan larangan itu. Inilah sederhana contoh tentang bagaimana kita menjadi orang muslim untuk bersungguh-sungguh dalam bertakwa, menjalankan secara maksimal. Dan kemudian diingatkan oleh Allah, jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, berserah diri kepada Allah. Sehingga di akhir hayat kita ini kita dalam kondisi yang menjadi sesuatu yang maksimal, sehingga kecil itu kita sudah bersungguh-sungguh dalam berislam, remaja semakin kuat dalam berislam, ketika tua tetap istiqomah menjalankan Islam, maka mati pun kita juga dalam keadaan berislam. Maka ada doa yang sering kita ungkapkan, ya, Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma asyurna bil iman, wa dakhilna jannata ma'al iman. Ya Allah, jadi hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman, dan bangkitkan kami dalam iman, dan masukkan kami ke dalam surgamu dengan iman. Sehingga ketika kita mati pun dalam keadaan sebagai seorang muslim yang mengucap kalimat la ilaha illallah, maka jaminannya adalah surga. Ini landasan yang sangat penting yang mesti kita pahami, karena kita nanti akan menjalankan sebuah habit, kebiasaan-kebiasaan yang bersifat kebaikan. Hakikatnya prinsip hidup kita dalam dunia ini adalah menjadi seorang muslim, setiap langkah adalah ibadah, setiap langkah adalah pahala, setiap langkah adalah taat. Karena apa? Jalankan takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu landasan yang pertama, menjadi satu pijakan bagaimana kita akan membiasakan diri terhadap berbagai macam syariat-syariat Allah. Nah, Masyiral muslimin rahimakumullah, para santriwan santriwati yang berbahagia. Yang kedua, sebagai landasan yang perlu kita pahami agar kita nanti bisa menjalankan kebiasaan itu dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, hadis Nabi tentang perintah kita untuk meneladani Nabiullah Muhammad SAW. Ya. Di dalam surat 21. Laqad kana hasanah liman kana wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya ada di seseorang, yaitu siapa? Rasulullah. Nyata ada pada diri Rasulullah itu baik bagimu. Apa itu? Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan pada hari kiamat. Dan dia banyak menyebut nama Allah. Jadi, yang dimaksud dengan hasanah di sini adalah keteladanan, contoh.
Ya, uswah hasanah. Uswatun hasanah itu adalah sesuatu yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi, kalau dalam bahasa ini namanya sunnah fi'liyah. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah menjadi sebuah perilaku, karakter yang kemudian menjadi contoh untuk kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ditegaskan di sini dalam diri Rasulullah itu mulai dari apa yang dilakukan sejak awal sampai kemudian akhir hayatnya adalah menjadi contoh potret kehidupan sehari-hari Rasulullah untuk kita semuanya. Rasulullah itu ya seperti manusia biasa, makan, minum, tidur, ya berkeluarga, ya bermasyarakat, ya menjadi pemimpin, ya semuanya. Nah, maka tidurnya Rasulullah contoh untuk kita, makannya Rasulullah contoh untuk kita, berbicaranya Rasulullah contoh untuk kita, belajarnya Rasulullah contoh untuk kita. Sehingga semua yang Rasulullah lakukan, bahkan tidak hanya yang lakukan, jadi ada sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, dan sunnah hamiyah. Yang itu menjadi sebuah teladan untuk kita semuanya. Sehingga kita tidak perlu, para santriwan-santriwati semuanya, ya anak-anak semuanya, nggak perlu mencari figur-figur yang neko-neko di luar sana. Ada artis, film, ada sinetron, ada Hollywood, macam-macam. Itu bukan contoh untuk kita. Maka kalau kita ingin baik dalam konteks agama kita, ada dua hal. Jadi kalau dalam urusan akhirat, urusan agama, lihatlah ke atas. Ya. Siapa atas itu? Yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kalau dalam urusan dunia, muamalah, lihatlah ke bawah. Jadi kondisi orang-orang di bawah kita. Ada yang di kolong jembatan, ada yang di mana pinggir jalan, dan sebagainya. Karena ini adalah bagaimana kita membangun kebiasaan yang baik dengan syariat Islam, maka kita jadikan Rasulullah sebagai teladan kita. Nggak perlu lihat-lihat yang lain-lain. Maka perlu kita pelajari tentang sunnah-sunnah Rasulullah, sunnah fi'liyahnya, sunnah qauliyahnya. Nah, itu yang menjadi satu keteladanan dalam kehidupan kita. Dan tentu ini adalah untuk orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan sebuah kedatangan nanti di hari kiamat, sekaligus orang itu banyak menyebut nama Allah. Kalau kita sudah memahami tentang hal tersebut, baik itu sunnah qauliyahnya, sunnah fi'liyahnya, sunnah hamiyahnya, insya Allah kita akan semakin ringan, semakin mudah dalam kita menjalankan kebiasaan-kebiasaan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Jadi landasan kita penting agar kita memahami, cukuplah Rasulullah sebagai figur kita, sebagai tren kita, sebagai teladan kita. Nggak usah mencari yang lain-lain. Ya. Karena yang lain bisa jadi jelek, bisa jadi buruk, bisa jadi tidak baik. Apakah itu pemimpin kita, orang tua kita, kakak kita, saudara kita, itu ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi kalau Rasulullah SAW dipastikan apa yang dilakukan adalah Al-Quran. Apa yang dilakukan Rasulullah adalah cerminan Al-Quran. Pasti baik. Tapi kalau kita melihat orang tua, melihat ustadz, melihat guru, melihat kiai, bisa jadi ada sesuatu yang tidak baik, yang mungkin kemudian kalau kita serta-merta kita contoh, maka kita akan keliru. Maka fokuslah kita meneladani, cukuplah Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan dengan satu yang berbahagia, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sangat penting kita pahami, ya, agar kita nanti betul-betul secara ringan, secara mudah, secara ikhlas menjalankan kebiasaan-kebiasaan syariat Islam itu dalam lingkup yang kecil itu kan hanya 9 ya, the nine habits. Padahal kan banyak hal syariat Allah kebiasaan yang bisa kita lakukan. Tapi 9 ini kita lakukan itu sudah dahsyat sekali, luar biasa. Ada ini di mana? Yang ketiga,
Jadi sebagai satu motivasi untuk kita dalam menjalankan syariat, yaitu perintah agar kita berlomba-lomba dalam mendapatkan surga. Dalam hal lain juga dikatakan fastabil khairat, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini dalam rangka untuk mendapatkan surga. Nah, ini di dalam apa namanya Al-Qur'an, ya, surat Mutaffifin, anak-anakku sekalian juga sudah banyak yang hafal. Ini menegaskan kepada kita semuanya agar kita terpacu untuk menuju kepada surga, meraih surga. Karena tujuan hidup kita itu adalah masuk surga. Tujuan kita nanti setelah di dunia ini tidak lain tidak bukan keinginan kita semuanya, visi hidup kita adalah surga. Tidak ada tempat lain yang layak untuk kita masuki kecuali hanya surga. Kalau tidak ke sana, dipastikan kita nanti masuk neraka. Nah, di sini dikatakan innal abrara lafi na'im alal araiki yang dulu ta'rifu fihi wajhihim rotin na'im, dan seterusnya. Ini menjadikan sebuah pijakan, dorongan untuk kita menuju kepada sebuah usaha maksimal tadi, berlomba-lomba. Karena miliaran manusia yang hidup di dunia ini, tempatnya hanya ada dua nanti di akhirat. Kalau tidak di surga, ya di dan pilihan kita sejak awal menjadi orang Muslim yang tentang syariat tidak lain pilihan surga. Karena sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu adalah benar-benar dia itu di surga. Mereka menikmati di atas dipan-dipan sambil kemudian memandang, melihat, ya, kemudian sambil mengetahui, ya, sana sini saudara kita, teman kita, sahabat kita itu juga di surga, menikmati segala nikmat Allah di surga. Mengetahui satu dengan yang lain, oh kamu di surga, saya di surga, dia di surga. Dan disediakan berbagai macam minuman, khamr, minuman yang lezat, minuman yang luar biasa. Tempatnya pun sangat luar biasa. Nah, sehingga kalau kita sejak awal paham bahwa hidup kita hanya ada satu pilihan tempat yang hakiki di surga, maka kita pastikan kita tidak akan main-main dalam menjalankan kehidupan ini. Artinya apa? Kita akan berlomba-lomba untuk meraih surga itu. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka saya katakan tadi di awal, prinsip adalah setiap langkah kita pahala, setiap langkah kita adalah ibadah, setiap langkah kita adalah manfaat. Itu akan membawa kita ke surga. Kaum muslimin rahimahullah, para santri dan santriwati, mumpung kita masih punya kesempatan hidup yang lebih lama, ya, wallahu alam, karena kita tidak tahu Allah manggil. Salah satu 5 panggilan Allah itu yaitu panggilan yang terakhir adalah panggilan sekali dalam hidupnya, itu adalah panggilan ajal, panggilan yang terakhir. Jadi ketika kita sudah dipanggil, itu bisa jadi usia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Simbah saya kemarin dipanggil usia hampir 100. Manfaatkan waktu yang ada ini, wal asri, demi waktu, demi masa. Sehingga kalau kita tahu tentang bagaimana nanti hidupnya di dunia itu penuh dengan banyak macam-macam, maka mari kita fokuskan bagaimana cara meraih ke surga. Bagaimana cara mendapatkan surga. Bagaimana jalan menuju surga. Ada banyak sekali. Melalui ibadah, madhah, ghairul madhah, melalui thalabul ilmi, melalui berbakti kepada orang tua, melalui infak, sedekah dan sebagainya. Dengan tadarus, dengan sholat dan macam-macam. Itu semua adalah jalan menuju surga. Maka mari kita manfaatkan untuk saling
berlomba-lomba dalam kebaikan itu, sehingga nanti di akhir hayat kita nanti Allah akhirnya memberikan kita tempat yang terbaik, itu di surga. Nah, itu yang ketiga. Sehingga kan sangat penting bagi anak-anak sekalian di rumah, di sekolah, di masyarakat, di jalan, ayo kita dorong bersama-sama untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Banyak caranya, banyak jalannya. Dari hal yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, kalau kita bingkai dengan satu kalimat awalnya, kebaikan itu kita awali dengan bismillah, di akhir dengan alhamdulillah, insya Allah itu akan membawa kita kepada surga. Ya. Mau makan bismillah, selesai makan alhamdulillah. Mau tidur bismillah, selesai tidur alhamdulillah. Pun juga ada beberapa doa yang dicontohkan. Prinsip kalimat awal bismillah dengan nama Allah, yang selesai kegiatannya kita ucapan segala puji bagi Allah, maka itu sudah merupakan bingkai kehidupan untuk menuju surga. Sangat mudah dan sederhana. Maka kita optimalkan untuk berlomba-lomba antara adik dengan kakak, anak dengan orang tua, antar teman dengan teman. Ayo kita berlomba-lomba menuju kepada surga, mendapatkan surga, meraih surga. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ini dari Rasulullah Muhammad SAW, sabdanya ya. Jadi ada kalimat atau dari Aisyah, ini. Jadi kata Aisyah, sabda Rasulullah SAW itu disebutkan. Apa sabdanya? Ayolah amali ahabu ilallah. Qala at'amuha wa inna qala wa qala akluhu minal a'mala ma tut'ifu tutiqun. Ya. Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, ketika itu pernah ditanya, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Kemudian dia menjawab, yang dikerjakan terus-menerus walaupun sedikit. Yang dikerjakan secara rutin istiqomah walaupun itu kecil. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, beramallah sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan apa yang kita mampu. Jadi Allah tidak melihat yang paling mulia adalah orang yang paling kaya, tidak. Yang paling pintar, tidak. Yang paling tinggi pangkatnya, tidak. Hambanya. Orang-orang yang melaksanakan aktivitas kebaikan, amalan-amalan kebaikan, sedikit tetapi terus-menerus, istiqomah. Infak, nah kita nanti akan dijelaskan nanti di sesi kedua oleh Ustaz Taufik Rahman tentang gerakan sedekah subuh 500, maka Allah itu lebih suka. Jadi Allah suka kepada orang kaya yang dermawan, tetapi Allah lebih suka orang miskin yang dermawan. Sama-sama suka Allah kepada orang kaya dan orang miskin, tapi sama-sama berinfaknya Allah lebih suka orang miskin. Tetapi kemudian apa kita harus jadi orang miskin? Tidak ya. Tetap berikan manfaat kepada umat lebih banyak. Ini salah satu contoh saja. Di sekolah kita dicanangkan namanya gerakan, jadi infak, namanya sedekah subuh. Hanya 500 rupiah. Tapi karena ini rutin, ini contoh amalan yang Allah suka, tetapi karena kita istiqomah, kita rutin, setiap hari, setiap waktu kita infak. Maka Allah lebih suka, lebih mencintainya kepada kita sekalian. Beda dengan orang yang misalnya kaya, ya saya infak 1 miliar,
untuk masjid, untuk sekolah. Berarti tidak infak lagi atau bahkan kemudian sudah tidak bisa infak. Selanjutnya foya-foya dan sebagainya itu Allah tidak suka. Tapi karena kita orang yang biasa-biasa saja, kita istiqomah, adanya kita cuma 500, ya sudah 500. Kita sisihkan uang sakunya anak-anak setiap harinya, kalau ada uang saku dari orang tua, tak sisihkan 500, kita masukkan nanti sholat subuh, cemplung, linting. Lebih boleh. Ini contoh sederhana yang kita lakukan. Contoh lain lagi, amalan ringan yang itu Allah suka, yaitu sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ini ringan sekali, kita nggak punya modal apa-apa, nggak harus mengeluarkan harta benda. Cukup kita laksanakan itu, Allah janjikan surga. Nah, jadi itu ringan kita lakukan, maka itu akan menjadi sesuatu yang Allah suka, Allah cinta kepada kita. Nah inilah banyak contoh, jadi ringan-ringan sekali. Membaca buku setiap harinya, misalnya setengah lembar. Membaca Quran setiap harinya, setengah lembar. Amalan-amalan ringan tapi rutin. Tidak harus dalam satu hari 1 juz. Tapi kalau satu hari istiqomah setiap ba'da maghrib, ba'da subuh, kita baca setengah lembar atau 1 muka atau 1 halaman. Istiqomah terus, maka itulah Allah lebih suka yang seperti itu. Karena itu yang menjaga iman. Ya. Itu yang menjaga iman kita. Sikap istiqomah dalam beramal baik itulah sesungguhnya yang bisa menjaga iman kita. Nah, itulah sekalian, masyaallah muslimin rahimakumullah, sehingga sangat jelas dan tegas, sehingga kemudian kalau kita memahami tentang hal ini, jadi bahwa sekecil-kecilnya kita lakukan, kalau kita rutin, kita istiqomah, kita ajak, Allah lebih suka, Allah paling mencintai hambanya yang istiqomah melaksanakan amalan-amalan walaupun kecil, walaupun sedikit, walaupun hanya seberat biji zarah. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tentang kita perlu memahami menjaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Iktanim khamsan ala qabla khamsin. Sababaka qabla haramika, wa sikhata qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghuka qabla sahlika, wa hayatika qabla mautika. Hadis ini memberikan satu pesan luar biasa pada kita semuanya. Memberikan pesan pada kita agar kita bisa mampu berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga 5 hal, 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Ya. Di antara 5 hal itu apa saja? Sababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Anak-anak sekalian, santriwati, ini kan pada posisi mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat di dunia ini. Maka jangan sia-siakan masa mudamu. Maka manfaatkan masa muda ini untuk mengoptimalkan sebuah usahanya, ikhtiarnya. Kalau sekarang fokusnya adalah mencari ilmu, ya mencari ilmu. Menuntut ilmu, terutama ilmu agama itu sangat penting. Karena hidup ini kuncinya ilmu agama. Ilmu dunia akan mendapatkan yang Allah tetapkan pada kita. Tapi ilmu agama, ilmu syariat, ilmu Al-Quran yang akan menjadi pedoman hidup kita. Maka optimalkan, maksimalkan dalam belajar kita. Kalaupun sekarang SMP, besok SMA, kemudian kuliah, kemudian mungkin bekerja atau tetap melanjutkan S2, S3 sampai profesor. Sambil kemudian
memberikan manfaat pada kehidupan umat. Ketika kita mampu memanfaatkan peluang di masa muda kita, kita punya impian, kita punya harapan, kita punya sebuah peluang yang besar. Maka jangan dilea-leka. Seperti pepatah orang Jawa mengatakan, kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu kan karpin baik, karpin pino. Allah tidak mengerti begitu. Jadi kita harus manfaatkan umat sekitarnya melalui mengembalikan kambing, berdagang, bahkan sampai diberikan gelar al-amin ya, untuk dipercaya oleh masyarakat karena kejujurannya, karena kebaikannya dan sebagainya. Itu adalah sudah menjadikan masa mudanya Muhammad itu tidak sia-sia. Maka al-waktu kasyaib, ya, manfaatkan waktu itu, karena waktu itu sebagai pedang, seperti pedang. Jika kita tidak bisa manfaatkan waktu muda, maka kita nanti rugi, sia-sia. Ketika sudah tua, kita lihat simbah-simbah kita yang sudah usia di atas 60 tahun, itu sudah nggak bisa apa-apa. Butuh uluran bantuan kita sebagai anak-anak muda. Bantu berjalannya, mengantar kemana, dan sebagainya. Maka manfaatkan. Jadi para santriwan-santriwati M+A ini, kaum muslimin yang berbahagia, ayo optimalkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalau sudah tua, sholatnya sudah tidak kemana-mana untuk ngaji, sudah harus minta diantar, dan sebagainya. Nah, ketika kita masih muda, mencari ilmu, walau visi, cari ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ya, kita belajar ini tidak hanya di Klaten, bisa di Jakarta, bisa di Mesir, bisa di Medina, bisa di Australia, dan sebagainya. Karena kita masih muda. Menuntut ilmu itu jauh ke negeri seberang, tidak harus di tempat lahir kita. Itu hal yang pertama, perkara yang pertama, supaya kita nanti tidak rugi, tidak sia-sia, ketika sudah tua, sudah tidak bisa apa-apa, mari optimalkan masa muda kita. Yang kedua adalah masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Wasihhata qabla saqamika. Alhamdulillah, kita semuanya diberikan kesehatan, nikmat sehat ini. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Nah, kita ini diberikan sakit 1-2 hari, kadang-kadang kita sudah mengeluh, kita sudah menggerutu, kita sudah berkeluh kesah. Rasanya kok koyong ini sambat cepet sama orang tua. Padahal Allah berikan nikmat sehat sudah bertahun-tahun. Nah, maka kalau kita punya kesempatan dan kesehatan yang luar biasa ini, mari kita optimalkan untuk menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik kita, ya. Menjalankan syariat-syariat kita, mulai dari bagaimana mengoptimalkan untuk belajar, untuk sholat, untuk membaca, untuk tadarus dan sebagainya, untuk infak dan sebagainya. Mumpung sehat, etak neng masjid. Mumpung sehat, etak ngaji. Mumpung sehat, etak sinau. Mumpung sehat, etak bantu orang tua. Karena ketika sudah kita sakit 1-2 hari saja, sudah terkafan nggak bisa apa-apa. Teman saya kemarin masuk ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Lagu, beberapa sakit dicarikan donor plasma. Kemarin dapat 1 orang, sudah diantarkan ke PKU. Tadi pagi jam 3:20, Allah kehendaki dipanggil untuk kembali kepada Allah, dipanggil, sehingga nyawanya dicabut. Sudah nggak punya kesempatan karena sudah sakit beberapa hari, tidak bisa melaksanakan apapun, ibadah sholat saja sudah tidak bisa.
secara sempurna. Nah, maka mari kita yang masih punya kesempatan yang luar biasa, kesehatan yang luar biasa ini jangan sia-siakan. Manfaatkan semaksimal mungkin untuk kebaikan dan kebaikan. Yang kedua, yang ketiga, masa kayamu sebelum miskin. Wa ghinaka qabla fakrika. Mumpung kita masih punya harta, mumpung kita masih punya warisan dan sebagainya, ayo kita optimalkan untuk kebaikan. Ujung-ujungnya kebaikan dan kebaikan. Sehingga ketika kita punya ilmu, kita sampaikan. Kita sampaikan kepada orang lain. Kita punya harta yang banyak, jadi kita sisihkan untuk orang lain. Allah mengatakan, memerintahkan kepada kita, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Untuk kita menginfakkan itu di saat lapang maupun sempit. Maka tadi saya katakan Allah suka kepada orang kaya yang berdempak, tetapi Allah juga lebih suka orang miskin yang berdempak. Maka mari kita menjadi orang kaya, sehingga kemudian memberikan manfaat untuk bangun masjid, bangun pesantren, rumah tahfidz, sekolah, dan sebagainya, itu lebih maksimal. Ini saya nyumbang 100 sak semen. Nah, SMP kita Muhammadiyah Klaten Utara kan masih dalam proses para membangun. Nah, kalau kita masih punya kekayaan, punya harta benda, ayo manfaatkan. Kita infakkan, kita sedekahkan. Karena harta yang sesungguhnya adalah yang kita infakkan, yang kita sedekahkan di jalan Allah fisabilillah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Berjuanglah kamu, berjihadlah kamu dengan harta bendamu di jalan Allah. Harta yang kita miliki bisa jadi mobil untuk mengantarkan mubalek, untuk mengantarkan tetangga yang sedang sakit ke rumah sakit, untuk mengantarkan tetangga yang punya hajatan. Kita punya banyak koleksi buku-buku, ya kita pinjamkan anak teman-teman yang lain untuk membacanya. Kita manfaatkan, kita optimalkan. Kayak kita ini kan kita punya banyak hal. Di rumah misalnya, kita punya 5 rumah. Yang kita tempatinya 1, yang 2 disewakan. Nah, yang 2 masih nganggur. Untuk apa? Kita wakafkan untuk menjadi rumah tahfidz, rumah Quran. Ya, itu adalah masa kaya kita berguna, bermanfaat untuk umat Islam, izul Islam wal muslimin. Maka dari sekalian, anak sekalian, jadi manfaatkan sekali lagi yang orang tuanya punya kekayaan yang lebih, otomatis anaknya memiliki kemampuan harta yang lebih juga. Ayo, jadi budayakan infak 500 rupiah sedekah subuh mumpung masih kaya. Saya tak 5.000 setiap hari. Saya tak 10.000 setiap hari. Itu luar biasa. Karena apa? Memanfaatkan masa kaya kita. Sebelum nanti kita jatuh miskin tidak punya apa-apa. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah masa sempatmu sebelum datang sibukmu. Wa faraghoka qabla syughlika. Wa faraghoka qabla syughlika. Kalau kita punya kesempatan emas, pertama kesempatan hidup, kedua kesempatan sehat, ketiga kesempatan kaya, keempat kesempatan pintar, dan kesempatan-kesempatan yang lain, waktu longgar. Maka sebelum kita sibuk, sebelum kita ini banyak pekerjaan, ayo kita optimalkan untuk menjalankan misi kebaikan, beramal soleh, beramal kebajikan. Sekecil-kecilnya, kalau adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, apa yang kita punya kesempatan ini di masa daring, ya, di masa PJJ ini kita masih belajar di rumah. Kesempatan untuk membantu orang tua itu sangat banyak. Maka maksimalkan sebagai anak untuk menjalankan birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua.
membantu mencucikan bajunya, menyapu lantai, menyirami tanamannya, ya, kemudian membantu memasak dan sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan? Ini kesempatan emas bagi anak-anak sekalian, para santri santriwati di masa daring ini punya kesempatan besar untuk berbakti kepada orang tua karena banyak di rumah. Coba bayangkan, ada saudara-saudara kita ini yang sudah kehilangan orang tuanya, kehilangan ibunya, atau kehilangan bapaknya, atau bahkan kehilangan kedua orang tuanya. Sudah hidup tanpa orang tua. Bagaimana dia bisa berbakti kepada orang tua? Dia harus berpikir bagaimana untuk menghidupi dirinya sendiri. Nah, maka bagi teman-teman, bagi adik-adik anak sekalian yang masih punya orang tua satu atau utuh keduanya, ayo kesempatan emas ini kita manfaatkan untuk berbakti kepada orang tua. Birrul walidain. Minimal kita tidak membentak-bentak, ya, tidak membantah. Ketika diperintah untuk sholat, ayo sholat, berangkat sholat. Ini adalah contoh bukti bagaimana kita memanfaatkan kesempatan di masa daring, belajar di rumah, adik-adik anak sekalian punya kesempatan yang luar biasa untuk birrul walidain, untuk berbakti kepada orang tua. Orang tua tidak butuh banyak hal, hanya butuh anaknya itu menjadi soleh dan solihah, taat kepada Allah, Rasul, dan kepada orang tuanya. Maka manfaatkan kesempatanmu sebelum datang kesibukan. Nanti kalau sudah masuk sekolah, sudah masuk di full day, sudah masuk di pesantren, sehingga kesempatan untuk berbakti kepada orang tua itu ya sedikit. Itu yang contoh yang saya tekankan di sini karena kebetulan kita berhadapan dengan anak-anak sekalian. Dan yang terakhir adalah wahayatika qabla mautika, yaitu masa hidupmu sebelum matimu. Nah, inilah saya kira kehidupan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah nanti ketika kita sudah mati, kita sudah tidak punya kesempatan, tidak punya apapun untuk bisa kita jalan kecuali hanya mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Maka masa hidup ini penting untuk kita optimalkan, kita maksimalkan untuk kebaikan. Mulai dari belajar yang maksimal, membaca Quran yang maksimal, sholat yang maksimal, infak yang maksimal, ya. Kemudian berorganisasi yang maksimal. Insya Allah ketika kita mati nanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun, menjadi muslim yang sebenar-benarnya muslim, muslim yang sejati, muslim yang banyak amalnya, muslim yang dalam keadaan beriman. Nah, itulah landasan ideologis kita, Al-Quran dan Sunnah, dalam rangka nanti menjalankan kebiasaan emas yang kita lakukan, nanti kita biasakan di sekolah kita, dan nanti insya Allah juga menjadi kebiasaan emas di rumah kita. Terakhir, sebagai penutup, ya, bahwa kita mencanangkan sekolah kita ini, M+ Lara adalah beradab, berilmu, dan beramal. Maka mari kita mendorong bersama-sama, Ustadz, Ustadzah, anak-anak sekalian, para santriwan santriwati, para orang tua, mari kita belajar untuk beradab. Kita menjadi orang yang berilmu, selalu belajar. Kita selalu beramal. Insya Allah dengan kita punya adab, punya ilmu, dan punya amal, maka selamatlah kita fid dinni wal akhirah. Selamat hidup kita di dunia maupun nanti juga di akhirat. Inilah barangkali kajian pada kesempatan pagi hari ini, sebuah harapan besar. Pada edisi-edisi berikutnya insya Allah kita sampaikan poin per poin, satu per satu dari 9 kebiasaan, yaitu tentang sholat. Nanti ada penjelasan, ada keutamaannya, kedudukannya, fadilahnya, itu ya. Sehingga kita semakin untuk menguatkan kita untuk menjadi orang muslim yang sungguh-sungguh dalam sholat.
baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah tadinya. Baik, itu saya kira terima kasih yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, santri-santri saya berharap atas acara dan para Salam. mendapatkan pencerahan dan banyak ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Sudarmanto SPDI selaku Kepala Sekolah Satu Moda Pesantren. Semoga apa yang disampaikan dapat menggetarkan hati kita dan dapat meningkatkan kualitas keimanan kita untuk selalu senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana misi Ustadz Sudarmanto adalah menjadikan santri-santri itu beradab, berilmu dan beramal dengan sunnah-sunnah dengan golden habit yang insya Allah setiap poin-poinnya yakni untuk sholat, puasa sunnah, zakat, Diam aja. Diam aja, Mam. Halo. Terus. Ya, untuk selanjutnya pemateri kedua ini Ustadz Taufikur Rahman untuk menyampaikan dalam sesi selanjutnya yakni penjelasan sedikit atau tambahan dari materi dengan Golden Habits dan juga penjelasan tentang program sosialisasi lazismu yang akan insya Allah diterangkan oleh Ustadz kita Taufikur Rahman. Semoga adik-adik bisa mendengarkan kembali dan selalu ikhlas dalam mengemban ilmu. Kepada Ustadz Taufikur Rahman, kami persilakan Ustadz Tafadhalukum. Ustadz Taufikur Rahman. Ya, alhamdulillah. Meeting untuk kita lanjutkan. Sudah bisa diterima suaranya, baik. Kita lanjutkan. Terima kasih kita aturkan kepada host Ustadz Zulfikar maupun seluruh santriwan-santriwati yang telah berpartisipasi dalam MPLS mengaji kedua hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh kita menjadikan kita semua dilindungi dari berbagai macam mara bahaya. Baik, pada kesempatan season kedua ini kita memberikan pemaparan tentang selayang pandang kegiatan lazismu dan
SMP maupun Klaten Utara. Sebelumnya untuk yang audionya masih hidup, tolong untuk saat ini bisa dimatikan supaya yang lain bisa mendengar dengan nyaman. Lazis yang berada atau beraktivitas di SMP Emtus Klaten Utara ini adalah merupakan perpanjangan tangan dari lembaga pengumpul zakat nasional dan Lazismu yang sudah kita kenal bersama-sama, tetapi kegiatannya khusus di lingkup sekolahan kita, yakni SMP Emtus Klaten Utara. Baik, lanjut, Ustadz Operator. Jadi kegiatan Lazis SMP M+ Klaten Utara adalah kegiatan yang berkaitan dengan optimalisasi dana-dana atau kemampuan-kemampuan umat SMP M+, baik kaitannya dengan dakwah seperti hari ini, pendidikan, kegiatan-kegiatan persekolahan maupun kegiatan-kegiatan sosial kaitannya dengan tanggap darurat, tanggap bencana, dan peduli kepada sesama. Baik, selanjutnya. Sebagai pengenalan kepada anak-anakku sekalian, santriwan-santriwati, ya, khususnya yang masih baru, bahwa tim Lazismu di SMP kita ini ada beberapa personil yang diberikan amanah. Saya sendiri, kemudian untuk sekretaris Ustazah Fauziah Dahliasari, selanjutnya untuk bendahara ada Ustazah Asmawati, dan yang berikutnya untuk humas dan kegiatan penggiat pengumpul dana fundraising, yakni Ustadz Muhammad Zulfikar. Ya. Berikutnya kaitan dengan kegiatan Lazis di SMP M+ Klaten Utara, secara umum ada tiga program utama. Yang pertama di bidang pendidikan, bagaimana santriwan-santriwati bisa cermati di tayangan slide itu. Kemudian di bidang dakwah, dan yang ketiga adalah di bidang sosial. Meskipun poin-poin nomornya itu ada yang terpotong ya, yang terpotong ada sampai nomor 4 atau 5 gitu. Baik. Jadi yang pertama adalah bidang pendidikan, kita berusaha untuk menyantuni santriwan maupun santriwati yang kebetulan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tuanya dipanggil atau dicintai oleh Allah sehingga dipanggil duluan sehingga menjadi yatim atau piatu atau duafa. Begitu juga yang alhamdulillah Allah berikan kelebihan berupa prestasi, insya Allah akan kita berikan santunan atau beasiswa semampu dari sekolahan kita ini. Yang berikutnya adalah peningkatan kompetensi ustadz dan ustadzah. Jadi meskipun kita semua ini, kami ini para ustadz ustadzah ini sudah beberapa tahun mungkin sekolah, kuliah dan lain sebagainya, tapi tetap harus senantiasa mengecas kemampuan pribadinya, kompetensinya sehingga bisa betul-betul mengemban tugas mendidik, mengajar, membimbing, membina santriwan-santriwati semua dengan sebaik-baiknya, apalagi di tengah pandemi yang kita harus pembelajaran daring, semua harus menggunakan perangkat dan lain sebagainya. Itu semua salah satunya bisa di backup dari Lazismu. Yang berikutnya adalah program pengadaan sarana prasarana. Kita persingkat, untuk dakwah bisa dibaca, kemudian bidang sosial yang paling bisa kita rasakan adalah ketika di antara kita keluarga besar M+ ada yang mendapatkan musibah, baik mungkin sakit, dana-dana atau infak yang berhasil dikumpulkan oleh Lazis itu di mana saja. Jadi sudah kelihatan sedikit. Ya, ini yang paling banyak adalah di 4 bidang ini. Yang pertama adalah santunan pendidikan santriwan maupun santriwati yang kebetulan Allah takdirkan
keluarganya mungkin tidak utuh ya, karena ya, sudah dipanggil duluan atau mungkin itu apa. Berikutnya adalah kegiatan-kegiatan lomba. Sebagaimana kemarin ketika KBN Idul Adha, ada yang mendapatkan prestasi mampu membuat video sederhana kaitannya dengan kegiatan Idul Adha, kemudian sampai dilombakan ternyata mendapatkan juara. Itu semua di backup atau di support, ya, didukung penuh hadiah-hadiah lombanya dari infak-infak yang dikumpulkan oleh anak-anak sekalian, ya, Ladismu SMP SMK. Kemudian juga yang ketiga, santunan sosial keluarga besar NS. Baik tadi ada yang kelahiran, ustadznya mungkin sakit, santriwan-santriwati ada yang sakit, keluarganya sakit, atau ya wali alubiyah mungkin mendapatkan musibah, meninggal, ya kita semampu yang kita miliki. Sebagaimana tadi ada paparan tentang golden habit, tadi adalah mengasah kepedulian kita, infak sedekah, kita akan berikan santunan semampu. Kemudian yang keempat juga tidak kita menutup mata. Di kanan kiri kita banyak yang membutuhkan, apalagi dalam kondisi pandemi, bahkan sampai yang jauh pernah kita berikan santunan yang sampai beribu-ribu kilometer, melampaui batas-batas negara, bahkan mungkin mendekati benua lain, ya, benua Afrika, ya. Palestina itu kan sudah dekat pinggir lautan Mediterania, sudah mau dekat Eropa, mau dekat dengan Afrika, ya, meskipun masih Asia, ya. Itu alhamdulillah kita juga sempat bisa menerbangkan, ya, santunan kita meskipun hanya 2 juta sekian, ya, untuk bencana yang menimpa mereka. Termasuk juga ketika COVID melanda beberapa tempat di sekitar sekolahan kita juga kita santuni, ya. Baik, lanjut Ustaz. Selanjutnya kita lihat bersama penghimpunan infak, sehingga tadi pos-pos yang perlu untuk kita santuni tadi bisa kita berikan, tidak kosong, ya. Maka kita perlu untuk bersama-sama membiasakan berbagi kepada sesama, berinfak. Nah, penghimpunan infak ini ada beberapa jalur. Yang pertama, yang ini, yang Ustaz bawa ini, contohnya adalah, tidak kelihatan, ya. Nah, program sedekah subuh santri 500 per hari. Jadi untuk yang kakak kelas 8, kelas 9 dan 9 sudah tahu ini, tapi untuk yang santri baru mungkin belum tahu, ya. Jadi di Mapel Prakarya kemarin ada kegiatan membuat kotak infak dari masing-masing santri. Kemudian kotak infak itu tujuannya adalah supaya kita bisa isi, kita bisa berikan infaknya tiap hari. Ini poin 500 yang mungkin tidak berharga, tidak bisa untuk bikin, tidak bisa untuk beli paket data, tidak bisa beli makanan dan lain sebagainya. 500 ini hari ini apa nilainya? Tapi di sisi Allah bagi orang yang membutuhkan sangat membutuhkan sekali, sangat berharga sekali, sangat bermakna sekali. Sehingga ketika pagi hari, utamanya ketika subuh, sebagaimana perintah dari Rasulullah, saat barokah itu turun, saat malaikat turun mendoakan kita semua, nah, kita membiasakan perbuatan baik berupa menginfakkan 500 saja tiap hari. Nah, 500 saja tiap hari. Kemudian nanti ketika akhir bulan, yang kita harapannya Bapak Ibu, ya, ayah dan bunda sekalian, wali santri semuanya membayarkan administrasi ke sekolah. Nah, itu infak yang 500 itu bisa dibawa, meskipun mungkin hanya jumlahnya 10.000, 20.000 atau seberapa, yang penting bisa kita bersama-sama berbagi kepada orang yang membutuhkan. Karena di pagi hari itu, pada saat subuh terutama, nanti akan kita jelaskan ada fadilahnya, bahwa kalau kita menginfakkan sesuatu atau berbuat baik, kemudian kita berniat dan berdoa dalam hati, umpamanya, ya, ketika kita memasukkan 500 perak ini ke kotak infak kita masing-masing, kemudian sambil kita berdoa sebagaimana doanya mungkin Ibnu Abbas, ya. Allahumma inni as'alukal ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'. Doanya Ibnu Abbas. Kalau dari Rasulullah kan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini doanya sahabat Ibnu Abbas, yang termasuk juga sahabat yang dijamin masuk surga. Doa beliau ketika pagi hari, Allahumma ini, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki
yang mengalir deras, rizki yang lancar, wasyifaan min kulli da, dan juga penyembuh, obat, pelindung dari segala macam penyakit, termasuk hari ini penyakit yang ya kita bisa lihat tiap hari ya, di masjid-masjid orang ya, meninggal diumumkan di masjid. Semoga harapannya dengan 500 rupiah ini kita bisa dijaga Allah Subhanahu wa taala, ilmu ditambah, rizkinya orang tua kita diluaskan, dimudahkan, dan juga dilindungi kita semua dari penyakit. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'. Jadi saat kita mencemplungkan, memasukkan 500 rupiah tadi sambil kita berdoa, atau mungkin doa-doa yang lain. Kalau tidak bisa bahasa Arab, doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, semoga simbahku yang ada di yang sedang isoman bisa disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga ayahku yang sedang keluar bekerja dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. 500 rupiah pas subuh hari. Ya, baik. Nanti kita akan lanjutkan di fadilah, di keutamaan di belakangnya. Kemudian yang kedua, GCL gerakan Jumat 5.000. Ini sudah terbiasa dikerjakan oleh para ustadz-ustadzah. Dari kalau santri 500 per hari, kalau ustadz-ustadzah itu satu pekan 5.000. Ya, satu pekan 5.000, ya minimal 20 ribuan nanti bisa terkumpul tiap bulan. Di samping itu yang nomor 3 juga kami ustadz-ustadzah juga setiap bulan sudah 2,5% dari apa yang diberikan oleh lembaga ini berupa mukafaah, berupa gaji, sudah langsung dipotong untuk keperluan infak, keperluan zakat, karena itu termasuk golden habit, kebiasaan emas. Yang keempat adalah program infak sukarela dari warga sekolah. Mungkin ayahanda, ibunda, para wali, santriwan, santriwati ketika melihat datang ke sekolah kemudian ada kota infak, ya walaupun 5.000, 10.000 dimasukkan ke situ, insya Allah Anda akan memberikan barokah kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Yang kelima adalah program infak sukarela masyarakat umum. Ya, ini juga banyak ya, ada donatur tetap, ada donatur insidental. Ya, yang intinya adalah mari bersama-sama kita berusaha menjadikan hati kita ini, membiasakan jiwa kita ini peduli kepada sesama meskipun jumlahnya tidak banyak. Yang penting acek, yang penting rutin, sebagaimana yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, khairul amal, ya, sebaik-baik amalan adalah adwamuha, yang acek, yang rutin, yang kontinu meskipun sedikit, meskipun cuma 500. Ya, baik, lanjut Ustaz. Berikutnya adalah tentang ya apa ini Ustaz? Ya, beberapa rekaman atau dokumentasi galeri dari kegiatan-kegiatan kita. Ini adalah termasuk yang kegiatan santunan siswa berprestasi. Lanjut Ustaz, nanti bisa kita bahas kembali yang di kesempatan yang lain. Lanjut lagi kegiatan bakti sosial, kemudian ini adalah untuk kegiatan peduli kepada yang terdampak pandemi COVID. Ya, ada kita. Kemudian bisa kita lihat yang kita kasih tanda itu ada kegiatan reward untuk lomba, santunan untuk apa dan yatim, kemudian juga bencana nasional ada 1 juta, kemudian juga yang sampai di Palestina 2.502.600 ya. Kemudian juga ada kegiatan yang lain. Ya, ini selanjutnya sebelum kita akhiri, kita sampaikan beberapa keutamaan fadilah infak pada saat subuh atau sedekah subuh yang tadi sudah disinggung oleh Ustaz Sudarwanto, bahwa sedekah subuh merupakan sebuah kebiasaan emas yang wajib untuk kita galakkan ya. Karena Rasulullah menggambarkan dalam sebuah hadis beliau, hadis sahih, bahwa setiap subuh, setiap pagi itu ada 2 malaikat yang turun membersamai kita. Kalau kita di pagi hari itu peduli dan berbagi kepada sesama, meskipun 500 rupiah saja kita masukkan dalam kotak yang sudah kita buat, atau dimasukkan di omplong atau apa bahasanya ya, insya Allah nanti malaikat yang mendoakan kebaikan akan berdoa, ya Allah, i'ti munfikan
khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang munfiqah, yang memberi infak, yang berderma, yang bersedekah, berikan kepadanya ganti 500 diganti yang lebih baik lagi. 500 Allah gantikan dengan kesehatan keluarga, ekonomi yang baik, ya, kemudian juga kemudahan dalam segala urusan dan lain sebagainya. Ya. Sementara kalau kita di pagi hari itu sudah mungkin tidurnya bablas karena mungkin malamnya ya mungkin iktikaf di hadapan HP kita, main game ya, sampai tidak tahu waktu ya. Mestinya jam 10, jam 11 ya, ternyata masih terus sampai jam 2, akhirnya dari jam begitu baru tidur, kasihan badannya. Ini malaikat ketika pagi melihat kita tidak bangun subuh, mungkin juga ya tidak berinfak juga, akhirnya mendoakan yang tidak bagus. Nauzubillah min dzalik. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang ini, orang yang tidak mau berinfak ini, yang iman terhadap hartanya sekitar 500 perak. Kalau dia tidak mau peduli dan berbagi, maka malaikat mendoakan kehancuran. Bisa jadi mungkin orangnya kaya tapi tidak berbarokah rezekinya. Bisa jadi mungkin keluarganya mungkin tidak utuh, TikTok dan lain sebagainya, atau mungkin ada penyakit dan lain sebagainya. Yang lebih berbahaya adalah penyakit dalam hati kita, iman Islam kita tidak bisa kita pegang, sehingga dalam keadaan kita munafik atau dalam keadaan naudzubillah meninggal dalam keadaan fasik, ahlul maksiat dan lain sebagainya. Apalagi meninggal dalam keadaan kekafiran, naudzubillah. Baik, lanjut Ustaz. Beberapa lembar sebelum terakhir. Ada beberapa keutamaan kita berinfak atau bersedekah pada saat subuh. Meskipun tadi 500 saja. Yang pertama, didoakan oleh para malaikat tadi, sudah jelas. Yang kedua, akan diganti dan dilipat gandakan hartanya. Meskipun yang kita keluarkan cuma seberapa. Mungkin dia dianggap di antara kita itu tidak ada nilainya. Tapi akan diganti dengan ganti yang lebih banyak lagi. Ya. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Satu butir ya, orang yang memberikan nafkah satu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti infaknya, nafkahnya tadi dengan ya 100 biji. Kemudian dilipat gandakan lagi sampai 700 ya. Jadi kalau mungkin sekedar 500 nanti bisa dikalikan itu. Kita bisa tahu sendiri berapa kelipatannya. Berikutnya, nomor 3, keutamaan bersedekah subuh. Ya, yang disebutkan dalam hadis. Monggo Ustaz, nomor 3 sebelum kita akhiri menjelang jam 10. Nomor 3 adalah 500 rupiah yang kita berikan fisabilillah di jalan Allah, di jalan kebaikan setiap hari, setiap pagi tadi akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Kita makhluk yang dhaif, makhluk yang tempatnya khata' wa nisyan, maka ya selain kita banyak-banyak beristighfar, berdoa, bermohon, astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kita juga bisa menghapuskan dosa kita lewat dari 500 yang kita masukkan di kotak ini. Insya Allah, kalau itu ikhlas, Allah akan menghapus kesalahan kita. Allah akan menjadikan kita orang-orang yang tawwabin, orang-orang yang mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang meminta ampunan kepada Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah dengan sedekah atau infak subuh, sedekah subuh, kita akan bisa dilindungi Allah Subhanahu wa taala bencana yang hendak atau yang mau datang mendekati kita, Allah akan tolak. Kemudian juga akhir hayat kita akan dijadikan sebagai orang-orang yang husnul khotimah, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Tibtum, kalian orang-orang yang baik, karena di dunia dulu terbiasa di pagi harinya memulai hari dengan kebaikan, dengan berbagi kepada sesama meskipun 500 rupiah per hari. Baik, ini yang bisa Ustaz sampaikan. Intinya mari bagi santriwan-santriwati baru silahkan dibuat kotak infak masing-masing di rumah, seperti itu bisa dari apapun boleh dipakai. Kemudian silahkan tiap hari bisa diisi. Kita tidak menghitung jumlahnya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan melipat gandakan balasannya.
sebagaimana fadilah yang kita sudah jelaskan tadi. Kemudian kita budayakan sedekah subuh pada saat di mana kematian itu dekat sekali kepada kita. Hari-hari ini masjid-masjid pengeras suara senantiasa menyiarkan orang meninggal. Ya, semoga ya, kalau memang di antara anggota keluarga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya karena kena ya terpapar oleh virus dan lain sebagainya, semoga dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa membiasakan kebiasaan baik, kebiasaan emas, yakni berinfak, bersedekah, berbagi kepada sesama. Ya, karena berbagi itu tidak akan membuat kita rugi. Insya Allah tempat kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri yang bisa kita sampaikan dari Ladismu SMP yang Nusantara. Kalau ada kesalahan atau mungkin pertanyaan-pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di luar forum karena waktu sudah mendekati akhir dari durasi Zoom kita ini. Ya, saya kembalikan waktu dan kesempatan semuanya kepada host kita, Ustaz Zulfikar. Ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah adik-adik kita telah bersama-sama mendengarkan 2 jam full penjelasan tentang acara kita M+ mengaji The 9 Golden Habits yang disampaikan oleh Ustadz Darwanto SPDI dengan impian besar menjadikan seluruh santriwatinya beradab, berilmu dan beramal dengan menerapkan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad SAW dengan kebiasaan 9 kebiasaan emas dan golden habits yang insyaallah akan dijelaskan per poin-poin setiap pekannya pada hari Sabtu pada kesempatan selanjutnya. Kemudian kita juga telah mendengarkan penjelasan tentang tim Najismu oleh Ustadz Taufikur Rahman tentang sedekah yang karena berbagi itu tidak membuatmu rugi. Ini adalah program seduh gerakan sedekah subuh yang insya Allah wajib atau sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan untuk ada dilakukan. Karena apa? Irit boleh, pelit jangan. Oke adik-adik. Jadi semuanya kita harus senantiasa selalu mendapatkan, selalu mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala karena tujuan manusia adalah beribadah. Maksudnya beribadah adalah untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita sebagai hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk adik-adik yang ingin bertanya tentang atau kurang jelas tentang The 9 Golden Habits atau penjelasan bagaimana program seduh itu gerakan sedekah subuh bisa ditanyakan oleh Ustadz Taufikur Rahman atau tim Najismu yang lainnya. Insyaallah dalam kesempatan ini kita akan selalu belajar bersama-sama dan selalu menjaga keimanan kita di setiap waktu dan tempat. Mungkin ini akhir dari Ustadz sebagai host untuk pertemuan kali ini pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021. Untuk akhirnya idza wajadtum al-khata' minni, jika kalian mendapatkan kesalahan terhadap para pemateri atau Ustadz sebagai host, mohon dimaafkan karena al-insanu makanu khati'an wa nisan, karena manusia ada tempatnya salah dan lupa. Ya, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bertemu lagi dengan host yang lebih muda, insya Allah pada Sabtu depan. Jadi adik-adik harus selalu semangat dan selalu istiqomah. Siap adik-adik? Alhamdulillah. Siap. Nah, jam telah menunjuk setelah mengarah pada jam 9, jam 10 lebih 5 menit yang selalu 5 menitnya dibuat untuk sharing-sharing, namun kita akhirkan dulu pada forum saat ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin dari ini Ustadz sebagai host, jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.